Salam pemirsa, apa kabar teman-teman semua? Selamat bergabung kembali ke IT Indonesia. Fokus kali ini adalah Angkatan Bersenjata Houthi Yaman secara resmi bergabung dalam perang dan rudal serta drone diarahkan ke Israel. Navy SEAL menangkap pemimpin tertinggi Hamas dan puluhan miliar aset disita. Bos Hamas mengungkapkan bos besar di belakang mereka dan Israel membocorkan rahasia bom spons. Angkatan Bersenjata Houthi Yaman secara resmi bergabung dalam perang. Perang Israel-Hamas ini membuat perang berkembang menjadi perang di Timur Tengah. Pada tanggal 31 Oktober, Angkatan Bersenjata Houthi yang menguasai wilayah di barat laut Yaman secara resmi menyatakan perang dengan Israel. Mereka menjadi kekuatan pihak ketiga pertama yang secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam perang Israel-Hamas. Pada tanggal 31 Oktober, juru bicara Angkatan Bersenjata Houthi di Yaman menyatakan perang dengan Israel. Dalam percakapan internet, sejumlah pihak mengklaim bahwa Republik Yaman secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Israel. Pernyataan ini salah karena Angkatan Bersenjata Syiah Houthi hanya menduduki sekitar sepertiga tanah Yaman. Meskipun mereka juga mengumumkan pembentukan pemerintahan, namun pemerintahan tersebut tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia dan tidak mewakili otoritas resmi Yaman. Seperti kita ketahui, Iran berada di belakang Angkatan Bersenjata Houthi dan Yaman terletak 1.600 km dari Israel. Ini adalah Israel dan ini adalah Yaman. Saat menyatakan perang, Angkatan Bersenjata Houthi meluncurkan rudal jarak jauh yang seharusnya merupakan rudal jelajah jarak jauh yang disebut Al-Quds 4. Rudal ini adalah buatan Iran. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Houthi juga mengirimkan 2 drone berukuran besar buatan Iran, langsung melancarkan serangan udara ke daratan Israel. 2 jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel bergegas melawan dan menembak jatuh semua drone. Meskipun Israel menghadapi musuh dari kedua belah pihak, serangan Israel di Gaza tidak juga dihentikan. Mereka membelah Gaza Utara menjadi 2 dan mengepung Hamas. Pada saat yang sama, militer AS melancarkan serangan mendadak di Suriah dan menangkap pemimpin-pemimpin Hamas. Pasukan penyerang Navy SEAL menangkap pemimpin tertinggi Hamas. Media Israel melaporkan bahwa pasukan US Navy SEAL melancarkan serangan di Qatar dan menangkap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di rumahnya. Haniyeh pernah menjadi sekretaris pendiri Hamas Yasin. Setelah dibom oleh Israel pada tahun 2004, Haniyeh menjadi pemimpin Hamas. Saat ini juga pernah diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Menurut laporan, kali ini Israel menyadap kode komunikasi Haniyeh dan kediamannya pun terungkap. US Navy SEAL dengan cepat menyerang dan ketika mereka menangkap Haniyeh sempat terlibat baku tembak sengit dengan pengawalnya. Ironisnya, sejak awal konflik Israel-Hamas, Haniyeh terus bersembunyi di sebuah hotel bintang 7 di Qatar untuk mengarahkan operasi elemen Hamas. Setelah perang Israel-Hamas memanas, Haniyeh tiba-tiba menyatakan serangan secara diam-diam terhadap Israel tidak diputuskan oleh petinggi Hamas, namun dilakukan oleh para perwira dan anggota di bawahnya. Tampaknya Haniyeh ketakutan. Selain karena takut mati, mungkin juga karena terlalu banyak uang yang tidak bisa dibelanjakan lagi. Sebuah perusahaan media Al Jazeera yang berlatar belakang Arab baru-baru ini menerbitkan penyelidikan dan menemukan bahwa para eksekutif puncak Hamas memiliki aset di luar negeri hingga 11 miliar dolar AS yang setara dengan 172,4 triliun. Di antara mereka, Haniyeh yang ditangkap memiliki 3 miliar dolar AS. Sekarang sedang diusahakan agar dia tidak bisa menggunakan uang itu lagi. Pemimpin politik Hamas Yahya Sinwar, termasuk dalam daftar kematian militer Israel, memiliki uang 2,2 miliar dolar AS. Mohammed Daif, Komandan Brigade Al-Qassam, 1 miliar dolar AS. Direktur Keuangan Hamas, 580 juta dolar AS. Di balik kekayaan di atas ratusan juta dolar yang dimiliki masing-masing pemimpin senior Hamas ini,
terdapat 90% umat Islam di jalur Gaza yang masih hidup dalam kemiskinan. Bos Hamas mengungkap siapa bos besar di balik layar mereka. Sayangnya Haniyeh yang tertangkap kali ini tidak akan bisa menikmati kekayaan besar yang ada di belakangnya. Pihak Israel menyatakan tidak berniat membunuh Haniyeh secara langsung, melainkan akan menangkapnya hidup-hidup dari Qatar dan membawanya kembali ke Israel untuk diadili. Sehingga kali ini pihak Israel dapat menggali semua cerita teror di balik serangan Hamas agar kebenaran diketahui seluruh dunia. Menariknya, saat kita masih mencoba mencari tahu siapa yang tidak bisa tidur di balik layar tersebut, pemimpin Hamas sudah mengungkap siapa bos besar di balik mereka. 29 Oktober, Khaled Mesal, pemimpin Hamas di luar negeri lainnya, menerima wawancara dengan TV Mesir dan secara tidak sengaja mengungkap dalang sebenarnya di balik serangan teror Hamas pada 7 Oktober. Pemimpin Hamas berbicara tentang dirinya untuk menghubungkan Partai Komunis Tiongkok dan Hamas. Setelah hari kedua wawancara ini, mesin pencari Baidu yang diawasi secara ketat oleh PKT, tiba-tiba nama Israel dihapus dari peta Tengah Timur. Inilah hasil pencarian Israel di Baidu. Tidak ada negara Israel di peta dunia mereka. Jika dikatakan sebuah perusahaan membuat kesalahan, itu masih belum bisa menjelaskan permasalahannya. Namun jika peta pencarian Gaude yang banyak digunakan perusahaan milik Alibaba, ini tidak bisa menjelaskan mengapa tidak ada negara Israel di peta tersebut. Meskipun Baidu dan Alibaba terus-menerus bersaing dalam bisnis mereka, namun kali ini akhirnya kedua perusahaan ini bergabung untuk menjadi bos bersama berada di belakang Hamas. Situasi saat ini adalah tidak hanya orang-orang Tiongkok yang semakin sadar bahwa PKT ada dalang di balik perang di Timur Tengah, namun bahkan para politisi Amerika juga tiba-tiba menyadari hal tersebut. Meski Israel kini menghadapi musuh dari kedua belah pihak, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi rencana proses pemusnahan Hamas di Gaza oleh tentara Israel. Bagi tentara Israel, setelah memasuki kota, pertempuran terowongan Hamas merupakan perlawanan terbesar yang mereka hadapi. Israel menggunakan bom spons rahasia. Sejak Israel melancarkan serangan darat ke Gaza pada tanggal 26 Oktober, cara menerobos jaringan terowongan bawah tanah sepanjang 500 km yang dibangun Hamas selama puluhan tahun menjadi kunci sukses tidaknya perang darat tersebut. Dari dunia luar, militer Israel memiliki senjata rahasia bom spons yang pakai oleh Israel. Jika ini digunakan akan mengejutkan semua orang dari semua lapisan masyarakat. Bom spons adalah kantong plastik besar berisi dua cairan mudah menguap, dapat dilempar secara langsung atau diangkut melalui lubang dengan mobil remote control. Kedua cairan dalam kantong plastik dipisahkan oleh sebuah sekat. Setelah sekat tersebut dilepas, maka kedua cairan tersebut akan bereaksi hebat, menghasilkan busa dalam jumlah besar dan dapat dengan cepat mengeras sehingga menghalangi jalan masuk dan keluar terowongan. Menurut laporan, tentara Israel menggunakan bom spons dalam latihan militer pada tahun 2021. Menurut pihak militer, bom tersebut berbiaya rendah dan mudah digunakan, serta tidak akan menyebabkan kerusakan di tanah dan membahayakan orang yang tidak bersalah. Namun karena ini adalah perang, bagaimana agar bisa menghindari jatuhnya korban jiwa dari orang-orang yang tidak bersalah? Media Barat juga terus-menerus melaporkan adanya korban jiwa di jalur Gaza. Namun karena juga ada video yang dibuat oleh Hamas, sehingga kebenaran dan kepalsuan tercampur, sulit membedakan kebenarannya. Ini membuat dunia luar harus menyikapinya dengan hati-hati. Pernahkah Anda merasa bahwa pada kenyataannya, kandungan teknis dari penipuan jauh lebih tinggi daripada pengungkapan kebenaran? Partai Komunis Tiongkok meluncurkan kampanye propaganda luar negeri berskala besar. Chen Weihua, Presiden China Daily Uni Eropa, baru-baru ini merilis sebuah gambar yang digunakan untuk mengkritik Israel. Alhasil netizen mengetahui bahwa itu adalah rekayasa menggunakan AI. Sayangnya teknologi rekayasa tersebut tidak memenuhi standar sama sekali. Misalnya, gambar ini sekilas adalah gambar seorang laki-laki yang menggendong banyak anak keluar dari reruntuhan. Gambarnya menyedihkan, namun jika diperhatikan sedikit, Anda akan menemukan ada yang tidak beres pada karakter dalam gambar tersebut. Anak di sebelah kiri adalah lengan yang tampak cacat,
Namun ada beberapa anggota badan orang tak dikenal menonjol keluar dari sweater pria tersebut. Tangan dan kaki tampak memiliki banyak jari atau ada jari yang hilang. Di bawah leher pria itu, 2 tangan anak-anak menyatu. Netizen yang sering menggunakan AI untuk mensintesis gambar menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan masalah khas yang sering terjadi dalam sintesis otomatis AI. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.